Saya itu soalnya lurah sekecamatan Pak Sekcam juga. Jadi ketua Waludi, Pekompinda yang bersama hadir, Bapak Ibu serta dinas kami, umat muda yang hadir pada pagi hari ini, yang hormati dan banggakan. Asal pada pagi hari ini, saya selaku pribadi bisa hadir langsung untuk bertemu dengan semua komite umat muda serta kegiatan penyerahan bantuan menjelang hari raya yang memang secara rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Baru. Yang kedua, tentu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara ini jam 10, tapi tadi itu benar-benar saya katakan dari jam 8 sudah ada tamu sampai barusan, dan ada sekitar tadi 7 kelompok saya terima akan berdiri. Kalau saya tetap sama mereka mungkin sampai jam 11 baru saya bisa ke sini. Oleh karena itu saya mohon maaf sekali karena saya yakin yang datang juga pasti ada hal yang penting yang perlu disampaikan kepada saya. Oh ya, ada Pak Kadis PMD juga sudah hadir, ada Pak Kadis Kominfo, Pak Kominfo juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyadari selaku bupati di Badung ini, di mana Badung adalah kondisi yang sangat heterogen. Heterogen ini akibat apa? Akibat karena memang Badung ini sebagai daerah turis pariwisata. Ya, andaikan seperti orang bilang, di mana ada gelap pasti banyak ada seperti itu. Jadi satu keniscayaan saya kira tidak akan mungkin saya bisa mengkiri bahwa heterogenitas itu akan pasti satu keniscayaan. Oleh karena itu maka saya berpikir Badung ini sebagai daerah turisme yang mana salah satunya adalah bagaimana menjaga kedamaian ini. Maka satu hal yang paling utama, kerukunan beragamanya tetap terjaga. Oleh karena itulah maka saya mencoba melalui instrumen memberikan bantuan menjelang raya yang notabene sering-sering terjadi satu kenaikan harga, yaitu yang sering orang bilang terjadi inflasi. Maka kami hadir ingin membantu terutama masyarakat yang memang memerlukan bantuan. Misalnya kebetulan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis Sosial tadi, untuk tahun 2026 ini untuk semua komite yang membuat muda ini ada sekitar 210 KK yang kita akan bantu. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan itu setidaknya akan meningkatkan beban seperti yang berlangsung dalam menyongsong merayakan Hari Suci Waisak 2570 Buddhis Era yang berlangsung pada tahun 2026 Masehi. Dan tentu mudah-mudahan dengan perayaan Hari Suci nanti kita akan diberikan kedamaian. Apalagi saya tahu budaya itu akan merupakan jalan tengah yang selalu mengedepankan kedamaian. Saya tentu berharap bahwa dengan dukungan umat Buddha ini yang ada di dalam warga masyarakat kami yang ada di Badung ini akan memberikan jalan tengah terus. Tidak ada satu hal persoalan yang tidak bisa kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apapun beratnya, betapapun beratnya masalah itu, kalau kita mengedepankan kepentingan umum, apalagi semangat kebersamaan itu, saya kira semua ada solusi. Oleh karena itulah maka sekali lagi saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepentingan umat muda yang ada di dalam menjaga kerukunan umat beragama ini. Kenapa saya berani menyampaikan seperti itu? Kalau tidak salah berdasarkan hasil survei, kerukunan umat beragama kita sekitar 98,9%. Ini luar biasa, tepuk tangan. Tinggi sekali. Nah, mumpung tinggi seperti ini dan kerukunan itu terjaga, apalagi ini salah satu indikator yang menjadi satu bagaimana kita menjaga pariwisata yang sesuai yang berkelanjutan. Saya kira saya tidak akan ragu lagi lah untuk mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sebagaimana yang pernah saya janjikan ketika saya dulu mengikuti pilkada bersama Bapak Bagus Alis Syukri yang sekarang menjadi wakil bupati untuk memberikan 2 juta per kakak kepada masyarakat yang memang berhak untuk itu. Itu yang kami lakukan. Tentu saya berharap bahwa yang pertama bagaimana bantuan ini benar-benar bisa diarahkan dimanfaatkan dengan baik dan sampai dipakai yang macam-macam lah, apalagi dengan cuci online dan lain-lain. Saya mohon ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyongsong Hari Suci Waisak ini. Saya kira dengan kajian ini, dengan bantuan ini mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa dengan semangat motivasi mendorong moderasi beragama kita di tingkat negara. Ini penting sekali karena
Terus, karena apa? Karena saya seperti yang sering saya sampaikan di Bandung ini akan menjadi seperti ini kalau tanpa dukungan semua komponen masyarakat Bandung, dari siapapun itu, dari unsur agama apapun itu, Hindu, Muslim, Kristen, termasuk Buddha, saya tidak akan bisa keamanan kita terjaga sebesar. Walaupun ini ada tantangan, saya lihat di media sosial sering-sering sudah mulai, saya lihat penjamretan di depan mata. Mungkin sudah saatnya sekarang Pak Ketua DPR, Pak Wakil, Pak Sekda, kita terutama Pak Camat, ayo kita mulai bangkitkan ronda jalan-jalan itu. Sekarang ini Bakamda apa namanya itu. Ayo kita mulai. Saya lihat kok udah mulai, saya lihat di media sosial, udah mulai orang jamret di depan, dan malah udah lagi di traffic light yang di jamret itu. Aduh, ini merusak citra masyarakat kita. Coba Pak Camat nanti Pak, mungkin kasih pilihan ada sini. Coba kalau kita ada Pak Lurah juga mulai jalan. 30 nanti Pak Sekda coba kita pilihkan bantu nanti bicara kira-kira bagaimana bentuknya nanti. Sehingga dia ronda tiap hari, tiap malamnya kan juga berpengaruh. Karena banyak sekali, mohon maaf bukan saya bermaksud bagaimana, banyak sekali pelaku-pelaku pejabat itu orang bukan dari kita. Nah, kalau kita melakukan pemanduan, mobilisasi, sampai tentu akan menimbulkan rasa aman, nyaman di wilayah kita di Bandung ini. Kalau itu terjaga, Pak, mohon maaf ini kan otomatis keras kepercayaan wisatawan kepada Bali secara umum dan Bandung ini akan tetap terjaga, sehingga akan menambahkan menumbuhkan minatnya untuk datang ke Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mau bicara negara, ada negara besar di sana, saya lihat mulai ada jamret juga. Nggak boleh saya ngomong itu. Saya dengar dari orang. Ini katanya teman saya bercerita bahwa belanja dari mall itu menuju hotel itu langsung dijamret langsung diambil. Dan itu kota besar yang terkenal dengan modanya. Ini udah mulai tidak aman. Kita tidak mau seperti itu. Jangan sampai Bali berubah menjadi tempat yang memang sih. Memang kita seperti kata saya tadi, namanya gula banyak yang datang semua. Nggak mungkin loh kita hanya bisa melihat investor yang datang atau wisatawan yang mau ribut. Tapi orang-orang berjahat juga masih datang kan, yang ingin mendulang nasib. Kalau kita sudah melakukan pemanduan pengawasan secara rutin, apalagi di basis adat ini, saya kira jauh lebih efektif. Namun itulah maka pada kesempatan hari ini, sekali lagi saya menyampaikan mengucapkan selamat kita menyambut Hari Raya Suci Waisak 2570 Buddhist Era tahun Masehi 2026. Mudah-mudahan kita akan selalu memberikan kedamaian, sehingga mudah-mudahan dengan Hari Waisak 2026 ini minimal geopolitik yang terjadi di Timur Tengah dan internasional bisa segera mereda. Itu segera mereda, minyak sudah bisa lancar, aftur bisa turun, sehingga tiket pesawat juga akan bisa turun. Dan terus terang sekarang terjadi inflasi ini salah satunya adalah akibat terjadinya perang geopolitik ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, apalagi dengan semua yang umat Buddha yang selalu mendepankan kedamaian, agar benar-benar dunia ini penuh dengan kedamaian. Terima kasih atas semuanya. Saya dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Dilanjutkan dengan keterangan kalkulah oleh Bupati Bandung kepada perwakilan penerima silakan menuju tempat yang telah ditentukan.
Mentok ya. Mentok apa? Ya, mas hati-hati. Mentok. Yoi. Full. Selanjutnya berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Hadirin sekalian berkenan untuk mengambil posisi berdiri. Rekan-rekan media disilakan menyesuaikan untuk mengambil gambar.